Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Widya Katili SIK MSI, dosen Diploma 3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, program studi Teknik Penangkapan Ikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Meteorologi dan Oceanografi Perikanan. Mata kuliah Meteorologi dan Oceanografi Perikanan merupakan mata kuliah wajib prodi yang harus diikuti oleh setiap taruna semester 2 pada program studi Teknik Penangkapan Ikan di Politeknik Kelautan Perikanan Bitung. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori selama 1 semester dan merupakan salah satu mata kuliah yang diujikan untuk sertifikasi ANKAPIN 1. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah taruna mampu memahami konsep meteorologi dan oceanografi untuk tujuan keselamatan navigasi dan muatan di kapal serta upaya penangkapan di laut. Sub CPMK dalam mata kuliah ini adalah: pertama, mampu menjelaskan tentang meteorologi dan atmosfer serta kandungannya. 2. Mampu menjelaskan perubahan tekanan udara. Ketiga, mampu mengklasifikasikan kandungan uap air di dalam atmosfer. 4. Mampu menjelaskan tentang gerakan arus udara dan macam angin permukaan, sirkulasi udara di atmosfer, serta menggunakan skala Beaufort. 5. Mampu menjelaskan peristiwa kondensasi dalam atmosfer serta pembentukan dan hilangnya awan, jenis-jenis awan. 6. Menguraikan tentang bidang front, gerakan bidang front, dan garis front cuaca, El Nino, serta La Nina. 7. Mengidentifikasi beberapa peralatan meteorologi dan kegunaannya. 8. Mampu menjelaskan definisi oceanografi serta hubungan antara lautan dan iklim serta penentuan daerah penangkapan ikan. 9. Mampu mengidentifikasi sifat fisik dan kimia laut. Ke-10. Mampu mengidentifikasi gelombang, arus, dan pasang surut. 11. Mampu mengkaji sonasi habitat di laut. Pada mata kuliah Meteorologi dan Oceanografi ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu berfokus pada tatap muka langsung di ruang kelas, di mana delivery, bagaimana saya menyampaikan materi kepada taruna; interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan taruna pada saat pemberian materi; dan assessment, bagaimana saya melakukan penilaian kepada taruna secara objektif. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kuliah tatap muka dan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Sistematika penilaiannya adalah: 1. Kehadiran 90%, yang kedua, penilaian teori dengan komposisi 20% tugas, 40 ujian tengah semester, dan 40 ujian akhir semester. Bobot nilai akhir yang digunakan adalah A sampai dengan E, di mana range nilai A adalah 86 sampai 100, sedangkan E kurang dari 40. Demikian pengantar dan penjelasan mata kuliah Meteorologi dan Oceanografi Perikanan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video dalam proses pembelajaran yang saya lakukan bersama taruna di ruang kelas. Taruna, duduk, siap, gerak. Laporan. Lapor, perkuliahan pada pagi hari ini siap, mulai. Lanjutkan. Sebelum kita mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Ibu juga dalam keadaan sehat. Senang bertemu dengan kalian semua dalam keadaan sehat untuk membahas tentang pertemuan yang ke-13 ya. Untuk pertemuan yang ke-13 ini, capaian pembelajaran kita adalah kalian sebagai taruna mampu mengidentifikasi sifat fisik dan kimia air laut ya. Kemudian pokok bahasannya ada 3 bagian. Yang pertama, parameter fisik air laut. Yang kedua, parameter kimia air laut. Dan yang ketiga, metode dan instrumen pengukuran dari alat ukur untuk alat ukur fisik dan alat ukur kimia air laut. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sifat fisik dan kimia air laut, kita tentunya harus mengetahui lebih dulu. Kalian semua sudah pernah lihat laut kan? Siapa yang belum pernah lihat laut? Nah, semua sudah pernah kan? Ini kan anak-anak nelayan kan semua? Jadi tentunya sudah pernah melihat laut. Jadi adik-adik, untuk laut merupakan komponen utama dari sistem bumi yang memiliki peran vital dalam mengatur iklim global ya, terutama untuk iklim di dunia. Untuk sifat fisik air laut, pengertiannya sendiri adalah karakteristik air laut yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah dari komposisi kimianya ya. Sifat fisik ini tentunya akan mempengaruhi sirkulasi laut, distribusi dari organisme laut itu sendiri, dan interaksi laut dengan tentunya atmosfer. Parameter fisik air laut itu sendiri terdiri dari yang pertama apa ini? Suhu. Apa lagi? Salintas. Densitas. Warna. Gerakan. Arus. Gelombang. Jadi ada berapa parameter fisik untuk air laut? Yang ada 7. Ya, ada 7. Suhu, salinitas, densitas, warna, kecerahan, arus, serta gelombang. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai parameter fisik air laut itu sendiri. Kita masuk ke sifat fisik air laut itu sendiri. Yang pertama parameternya adalah suhu. Ya. Suhu air laut dipengaruhi oleh sinar matahari itu sendiri sehingga suhu permukaan laut menjadi berubah. Ya. Faktor yang mempengaruhinya adalah pertama radiasi matahari, kemudian arus laut serta kedalaman. Nah, kalian pernah merasakan sendiri, pernah menyelam kan? Kalau di permukaan perairan suhunya seperti apa? Kalau semakin ke dalam semakin seperti itu ya. Kedalaman semakin dalam akan semakin pentingnya suhu air laut adalah pertama mempengaruhi kelarutan gas, aktivitas biologis serta stratifikasi kolom air laut ya. Seperti ini. Ya. Dia akan mempengaruhi dari kedalaman sampai kedalaman yang paling dalam 1200 ya. Itu suhunya dari 25 akhirnya semakin lama semakin rendah atau sedikit ya dingin. Pentingnya suhu air laut yaitu satu pertama mempengaruhi kelarutan gas, aktivitas biologis serta stratifikasi kolom air laut. Yang kedua mengatur iklim global dan yang ketiga mempengaruhi distribusi organisme laut itu sendiri. Masuk ke parameter sifat fisik air laut yang kedua apa tadi? Oke, salinitas. Kalian sudah tahu apa itu salinitas? Tidak. Nah, kalau salinitas adalah jumlah kadar garam yang terlarut dalam suatu perairan. Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama adalah konsentrasi, kedua pencairan gunung es, yang ketiga aliran sungai. Jadi aliran sungai ini yang dimaksud dipengaruhi banyaknya air tawar dari sungai yang masuk ke laut. Tentunya kalau semakin banyak air sungai yang masuk ke lautan akan mempengaruhi salinitas. Oke, dan yang terakhir adalah curah hujan. Pentingnya salinitas adalah pertama untuk mempengaruhi kerakatan atau densitas air laut itu sendiri, dan yang kedua adalah mempengaruhi sirkulasi dari laut. Oke, kita sudah membahas tentang suhu, salinitas. Parameter yang ketiga adalah densitas atau kepadatan air laut. Pengertian dari densitas adalah jumlah massa air laut per satuan
Oke, tidak berwarna. Pada dasarnya air tidak berwarna ya. Air hanya menyerap cahaya yang kemudian dipantulkan. Warna dari air laut tergantung pada pertama penyerapan dan pembuangan cahaya, yang kedua partikel tersuspensi, dan yang ketiga kehadiran plankton. Ya. Warna dan penyerapan air laut memberikan indikasi visual berarti dapat kita lihat ya mengenai kandungan partikel di dalamnya, sedimen dan fitoplankton ya, serta digunakan sebagai parameter produktivitas dari suatu perairan. Oke. Sudah jelas? Ya. Bisa dilanjutkan lagi? Ya. Oke, ini ya. Ini siapa yang tahu ini? Pengaruh apa? Air laut. Air lautnya bisa berwarna apa ini? Kalau yang kita lihat. Air ini dipengaruhi oleh banyaknya alga laut ya, alga laut merah sehingga perairannya menjadi berwarna merah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke parameter fisik. Selanjutnya adalah arus. Arus adalah pergerakan massa air laut yang terjadi secara terus-menerus dan terarah ya, baik secara horizontal maupun vertikal di dalam lautan. Ya. Arus laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti apa? Angin, apalagi? Perbedaan suhu, apalagi? Salinitas, apalagi? Ya, pasang surut serta bentuk topografi dasar laut dan pulau-pulau di sekitarnya. Arus mempengaruhi persebaran suhu plankton dan ikan, ya, itu. Selanjutnya kita masuk ke parameter fisik yang berikutnya yaitu gelombang laut, ya. Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut, ya, yang terjadi karena berbagai faktor seperti apa? Angin, apalagi? Gelombang ini membawa energi melalui air menyebabkan permukaan laut membentuk pola bergelombang, ya. Gelombang laut bisa sangat beragam, mulai dari yang liat kecil hingga gelombang tsunami yang besar, ya. Dari yang cuma gelombang yang kecil sampai akhirnya menjadi gelombang yang besar yang bisa menimbulkan tsunami, ya. Kita sudah membahas tentang sifat fisik air laut, ada parameternya, begitu juga dengan sifat kimia air laut, memiliki parameter kimia air laut itu sendiri. Parameter kimia air laut itu sendiri adalah pH, oksigen terlarut, karbon dioksida, nutrin yang terdiri dari nitrat, fosfor, dan silikat, dan yang terakhir dan akan kita bahas tentang pesadahan. Parameter kimia air laut yang pertama adalah pH air laut. Nah, yang dimaksud dengan pH air laut itu sendiri adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasahan air laut yang dinyatakan dalam skala pH. Biasanya skalanya dari 0 hingga 14. pH 7 adalah netral, ya. Sedangkan pH di bawah 7 adalah asam dan pH di atas 7 adalah basa. Yang baik itu untuk pH netral adalah berapa? 7. pH di bawah 7 adalah asam. Dan sedangkan pH di atas 7 adalah basa. Oke, kalau netral berapa? 7. Oke, di bawah 7 adalah asam dan di atas 7 adalah basa. Air laut itu secara alami bersifat basa lemah, ya. Kalau basa lemah berarti berapa itu? Di atas 7. Nah, di atas 7, ya. Di atas 7 kan? Di atas 7. Karena dia mempunyai pH sekitar 8,1, ya. Sehingga bersifat basa lemah. Kita masuk ke parameter yang kedua. Parameter yang kedua adalah oksigen terlarut atau apa? Disolvent oksigen, ya. Adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam air laut, ya. DO merupakan indikator penting kualitas air laut karena mempengaruhi kehidupan organisme air. Tentunya yang dimaksud ini air tawar atau air laut? Laut. Oke. Kualitas air laut yang baik umumnya ditandai dengan kadar DO yang tinggi, ya. Sedangkan kadar DO yang rendah bisa menjadi indikasi adanya pencemaran. DO sangat penting bagi kehidupan organisme laut seperti ikan, krustasea, dan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk bernapas dan melakukan proses metabolisme. Ya, penting atau tidaknya ini ada oksigen terlarut? Parameter berikutnya yaitu karbon dioksida.
manusia. Ya. CO2 di atmosfer dapat larut ke dalam air laut dan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat yang kemudian terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat mempengaruhi keasaman air laut. Ini bisa kita lihat bagaimana dalam gambar berikut bagaimana adanya reaksi atmosfer, reaksi CO2 ya dari atmosfer terjadi reaksi di permukaan air laut, kemudian akan membentuk ke dalam organisme laut sendiri. Tadi contohnya seperti apa tadi? Contohnya? Oke, ya. Ini adanya reaksi kimia dari atmosfer, adanya terjadi reaksi kimia, kemudian akan sampai ke organisme laut itu sendiri. Yang selanjutnya adalah parameter kimia air laut, yaitu nutrien di mana ada terdiri dari nitrat, fosfat, dan silika. Nutrien ini dalam air laut adalah senyawa kimia yang penting bagi kehidupan organisme laut itu sendiri. Di mana pertama nutrien ini sangat dibutuhkan oleh fitoplankton. Nah, fitoplankton ini adalah sumber makanan utama bagi rantai makanan, ya, yang ada di dalam laut. Ya, fitoplankton menggunakan nutrien ini untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Tadi kita sudah membahas tentang sifat fisik air laut, sifat kimia air laut. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu metode dan instrumen pengukuran. Nah, alat ukur fisik air laut itu sendiri ada CPD, refraktometer, termometer, dan CGD. Sedangkan alat ukur untuk kimia air laut, deometer, spektrometer. Pada kesempatan kali ini kita membawa salah satu alat ukur untuk apa ini? Sifat fisik air laut. Apa yang ini? Kalian tahu? Kita tahu ini adalah seperti alat ukur termometer. Kalian akan gunakan ini menggunakan tali karena termometer itu sendiri tidak bisa sembarang disentuh karena akan mempengaruhi keakuratan data, ya, keakuratan data seperti itu sendiri. Jadi nanti kami kita gunakan, kita celupkan di saluran air, kita langsung angkat, ya, dan melihat suhu yang terkurang di alat termometer. Baiklah teman-teman, tadi setelah Ibu membahas 3 pokok bahasan, sekarang Ibu mau bertanya ke kalian, ya. Pokok bahasan yang pertama kita membahas tentang apa? Sifat kimia laut. Oke. Kedua? Sifat kimia laut. Sifat kimia air laut. Dan yang terakhir tentang Metode pengukuran. Oke. Dari ketiga pokok bahasan ini, ada yang mau Ibu tanyakan ke kalian. Parameter fisik air laut ada berapa? 7. Siapa yang mau menyebutkan? Oke, silakan. Yang pertama. Ibu, perkenalkan nama saya Idris Rahman. Menjawab pertama, suhu, salinitas, densitas, warna, kecerahan, arus dan gelombang. Oke, terima kasih. Benar itu? Benar. Oke. Ya, dari ketujuh parameter ini, kira-kira kalian sebagai nakoda juga harus mengetahui, ya, calon-calon nakoda yang ini, kalian juga harus mengetahui dari 7 parameter fisik ini mana yang mempengaruhi distribusi ikan. Oke, silakan ditanya. Ibu, perkenalkan saya nama kita. Jadi yang mempengaruhi Distribusi dari ikan. distribusi dari ikan adalah arus. Oh, arus. Oke, terima kasih jawabannya. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Masih semangat? Ya. Oke. Sifat kimia air laut, parameternya yang mempengaruhi dari sifat kimia air laut ada berapa? Siapa yang mau menjawab? Ada apa yang jelaskan tadi? Ada selain pH, ada apa lagi? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Ya. Ya. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Firadang. Menjawab parameter sifat kimia air laut ada terdiri dari 5 itu. Ya. Yang pertama ada pH, Ya. kemudian ada DO atau oksigen terlarut, Ya. dan CO2 karbon dioksida, Ya. kemudian ada nutrin dan cadangan. Oke, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan dong. Sekarang, tadi dijelaskan ada nutrin. Nah, yang unsur-unsur dari nutrin itu sendiri ada apa saja? Ada 3 ini. Oke, silakan Baru Bilang. Sebelum menjawab, ada 3. Yang pertama nitrat.
yang kedua Kospat, yang ketiga Sindikat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita bertanya beberapa pertanyaan untuk mengulang materi dari yang kita bahas tadi. Nah, sekarang dari yang terakhir, Ibu mau bertanya ke kalian. Ibu tadi kan membawa alat ukur ya. Alat ukur untuk mengukur salah satu parameter fisik dari alat ukur itu sendiri. Itu alat ukurnya disebut dengan alat ukur apa? Termometer. Ya, termometer. Itu untuk mengukur parameter apa? Suhu. Baiklah, dengan berakhirnya jawaban dari Muhammad Fatir Adam, sekarang Ibu akan memberikan tugas ke kalian yang akan dikerjakan nanti yaitu tugas yang pertama, silakan kalian membuat review materi dari pertemuan 13 ini. Kemudian yang kedua, silakan kalian melakukan pencarian literatur ya dari buku maupun jurnal ilmiah dari 4 fenomena ini ya, yaitu pertama fenomena bleaching terumbu karang, yang kedua soda mati di muara sungai, yang ketiga perubahan iklim dan dampaknya terhadap arus laut, dan yang keempat ledakan populasi yang disebut alga bloom. Yang tadi kalian lihat yang di gambar ada laut merah, silakan kalian mencari di literaturnya kenapa dia sampai terjadi alga bloom tersebut. Ini nanti dipilih ya, tidak semua. Silakan kalian memilih mana yang kalian mau kerjakan ya. Kecuali yang tugas pertama harus dikerjakan ya semuanya. Terima kasih. Ada yang ingin mau bertanya lagi? Kalau sudah pas, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat ilmunya untuk kalian ya. Jangan lupa kerjakan tugas tepat waktu dikumpulkan minggu depan di Google Drive. Ini Google Drive-nya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ke-14. Shalom, selamat siang. Belum siap? Gerak! Perkuliahan kita pada pagi hari ini telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima dan dibubarkan. Bubarkan. Perkuliahan kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bahari. Perkenalkan, nama saya Randa Madika, NID 24.1.01.036. Jadi pengalaman saya belajar bersama beliau sangat berkesan karena beliau adalah orang yang sangat ramah dalam menyampaikan materi sehingga kita taruna mudah memahami apa yang disampaikan beliau. Jadi sekian dari pengalaman saya bersama beliau. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam Sobat Bahari. Perkenalkan, nama saya MSF Amazin Amaware, NID 24.1.01.010. Ibu sangat bersabar dalam memberikan materi kepada kita dan materinya sangat padat dan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bahari. Perkenalkan, nama saya Firman Tio, NID 24.1.01.011. Baik, pengalaman saya belajar dengan Ibu Dia Kartini, saya mendapatkan pengetahuan yang mendalam, bimbingan yang tepat, motivasi yang kuat, dan pengalaman yang berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bahari, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gilang Ardiansyah, Prodi TPI tingkat 1, NID 24.1.01.012. Belajar bersama beliau sangat senang. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang teoritas, tetapi juga mengajarkan tentang kreativitas. Sebagai taruna, saya sangat termotivasi dengan beliau. Beliau sangat ramah dan juga cara menyampaikan materi begitu mudah untuk kita pahami sebagai taruna. Sekian, terima kasih.
Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pengajaran yang saya buat. Semoga dapat menjelaskan dan menggambarkan terkait kinerja dan kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah Meteorologi dan Oceanografi Perikanan di Prodi Teknik Penangkapan Ikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Sebagai ucapan rasa syukur pada kesempatan kali ini saya ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada 1. Menteri Kemendikbudristek Bapak Profesor Brian Yuliarto STMN PhD beserta jajarannya. 2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono MMIPU beserta jajarannya. 3. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Bapak IGP Gede Rumayasa Yudana SPIMP beserta jajarannya. 4. Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen 2025. 5. Bapak Ibu Rekan Sejawat Dosen Politeknik KP Bitung. Dan yang ke-6 Taruna Politeknik KP Bitung. Atas segala bantuan, dukungan, dan kesempatan dalam memenuhi proses sertifikasi dosen tahun 2025. Teriring apresiasi, harapan, dan doa, semoga dapat terwujud dan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih.